Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Shalom. Mari kita semua lambaikan tangan kita. Saya mau melihat senyum-senyum terbaik dari Bapak Ibu Saudara pada malam hari ini. Saya percaya ada gairah yang baru untuk kita memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Saya percaya di tahun integritas ini, kehidupan kita benar-benar menjadi orang yang berintegritas. Lewat penyembahan kita, lewat kehidupan kita yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita siapkan sepenuhnya hati kita, siapkan pikiran kita, segenap hidup kita. Kita mau datang ke hadapan Tuhan, kita beri yang terbaik lewat pujian penyembahan kita. Kita undang Roh Kudus memenuhi setiap kita, biar rumah-rumah hari ini dipenuhi hadirat Tuhan. Saya percaya ada kemenangan terjadi di rumah-rumah. Saya percaya ada mujizat Tuhan terjadi di rumah-rumah. Ada kesembuhan terjadi di rumah-rumah pada hari ini. Syara bayara 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 ba. Syara bayara 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 ba. Syara bayara 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 ba. Syara bayara bayara ba. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus, kami percaya Engkau hadir. Ya Rabba Bapa 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 Bapa, penuhi rumah-rumah, penuhi setiap rumah-rumah ya Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Ya Rabba Bapa Bapa Bapa, sikinilah takau mama mama ya datang ke sini. Ya Rabba Bapa Bapa Bapa, ya Rabba Bapa Bapa, hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau berjumpa dengan Tuhan. Kami mau berjumpa dengan Tuhan. Pada malam ini ada perjumpaan di rumah-rumah dengan Tuhan. Keluarga-keluarga berjumpa dengan Tuhan. Ya Rabba Bapa Bapa, ada kuasa terjadi, ada mujizat terjadi. Ya Rabba Bapa Bapa, ya Rabba sikiara takaya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Ya Rabba mari kita terus berbahasa roh. Mari kita terus berbahasa roh. Ya Rabba Bapa
Jumpai Tuhan, ya Rabba, minta hati yang baru, ya Rabba, kayak percaya dimensi yang baru, kita percaya dimensi yang baru terjadi di setiap penyembahan kita, ya Rata Kasanda, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Ya Rabba, ya Rabba, hadirat-Mu ya Tuhan. Oh ya Rabba, ada penyembahan yang berbeda di Zoom hari ini. Ada penyembahan yang berbeda di Zoom hari ini. Ya Rabba, ibadah online hari ini ada perbedaan penyembahan pertemuan dengan Tuhan. Ya Rabba, ya Rata Kasih, ya Rabba. Kami tidak hanya menonton pada malam ini, kami tidak hanya menonton, tapi kami berjumpa dengan Tuhan. Ya Rabba, kami berjumpa dengan Tuhan, kami berjumpa dengan Tuhan. Ya Rabba, kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam di tatamu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam di tatamu, ya Allah mulia. Mudah
Kami percaya ya Tuhan, kami percaya, kami dan terus percaya ya Tuhan. Kemuliaan Tuhan memenuhi setiap rumah-rumah, setiap hati kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mau lebih lagi memuji Tuhan dengan sorak-sorak kemuliaan. Hosana dan glory hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sambut ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya, saya melihat ada senyum-senyum terbaik pada malam hari ini ya. Saya percaya kita diberikan kesehatan setiap hari. Tuhan memberikan kita saat ini ada gairah-gairah yang baru karena Tuhan melihat hati-hati kita, karena kita punya integritas di hadapan Tuhan. Ada amin? Mari kita siapkan hati kita benar-benar memberi yang terbaik lewat pujian dengan sorak-sorak kita untuk Tuhan. Tuhan, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak dinyanyikan. Raja mulia, oh Kaulah Raja kami ya Tuhan, Engkau ajaib dan perkasa. Perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, hanya Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan, layak berkuasa,
percaya kita punya Tuhan yang mulia, Tuhan yang perkasa. Ada amin. Mari kita mau memperkatakan DNA kita, kita beri suara yang terbaik. Kita percaya, kita mengumandangkan DNA kita bersama-sama pada hari ini. DNA kita adalah restorasi Pondok Daud, yang artinya adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa. Kita percaya kita adalah orang-orang yang menyembah Tuhan lewat pujian dan penyembahan kita. Kita berkenan di hadapan Tuhan seperti Daud. Lewat pujian penyembahannya, Tuhan mengatakan, Daud adalah orang yang berkenan di hadapanku. Sebentar kita akan memberikan persembahan kita. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur buat kebaikan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Sepanjang hari Tuhan berikan kami kesehatan. Sepanjang hari Tuhan mengadakan mujizat dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Pada malam ini juga kami bisa bersekutu. Itu semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan atas kami. Pada malam ini kami diberikan kesempatan untuk memberi yang terbaik di hadapan Tuhan. Pakai semua persembahan kami menjadi dupa pengharum yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan memberi yang terbaik. Kami mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Ya, sambil persembahan dijalankan, ada barcode di hadapan kita semua. Kita bisa dapat scan, kita memberi yang terbaik di hadapan Tuhan. Setelah persembahan diberikan, saya mengundang kepada Bu Nita untuk Pentakosta ketiga. Mari Bapak Ibu semuanya, kita sama-sama memperkatakan arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Asus Hastin. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Kita percaya kita menjadi insan-insan Pentakosta, dan kita percaya kita menjadi orang-orang yang memberitakan firman Tuhan, dan kita percaya api Pentakosta itu menyala-nyala buat bangsa kita. Penuaian jiwa terbesar terus terjadi buat bangsa kita, dan kita percaya kita akan bergerak buat bangsa-bangsa untuk menjadi berkat buat bangsa-bangsa lain. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biar firman yang ditabur pada hari ini di tanah yang subur buat kita, dan kita dapat mengaplikasikan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan, Kaulah segalanya. Dari lubuk hatiku, ku mau berkata, Yesus, Kaulah segalanya. Tiada yang dapat melebihi Engkau selamanya, selamanya.
ku puji, ku sembah Yesus selamanya. Ku sanjung namamu selamanya. Tekadku senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya, oh Yesus. Tuhan, Kaulah segalanya. Dari lubuk hatiku ku mau berkata, Yesus, Kaulah segalanya. Tiada yang dapat melebihi Engkau selamanya. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus selamanya. Ku sanjung namamu selamanya. Tekadku senangkan Engkau selamanya. Kaulah segala selamanya. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus selamanya. Ku sanjung namamu selamanya. Tekadku senangkan Engkau selamanya. Kaulah segala selamanya. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus selamanya. Ku sanjung namamu selamanya. Tekadku senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Yesus segalanya. Tiada basiki. Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Buat ibadah doa malam ini, walaupun
Kami hanya bisa melalui Zoom online ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk seluruh keberadaan kami. Bahkan untuk apapun yang terjadi dalam hidup kami. Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkau Allah kami yang dahsyat. Ialah pujian yang kami naikkan malam hari ini. Itu menjadi tekad kami. Untuk kami tetap selama-lamanya mengikut Engkau. Untuk kami tetap setia sampai akhir hidup kami Tuhan. Dan Engkau ajar kami hari-hari ini. Untuk melalui kehidupan ini. Menjalani kehidupan ini. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Satu hal yang kami tahu, Engkau tetap Allah kami, Engkau tetap kekuatan kami. Engkau Tuhan Yesus segala-galanya buat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sertai kami malam hari ini, kalau sebentar hamba-Mu akan menyampaikan isi hati-Mu. Urapi kami semua ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus sendiri yang memimpin kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus. Mari kita yang percaya yang diberkati katakan amin. Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Suara saya terdengar bagus. Kasih jempol. Puji Tuhan. Ya, shalom Bapak Ibu. Ya, memasuki tahun 2021, Gembala Pembina kita canangkan bahwa tahun 2021 adalah tahun integritas Bapak Ibu. Tahun integritas. Dan Tuhan rindu setiap kita anak-anak Tuhan memiliki apa yang namanya integriti di dalam kehidupan kita. Nah, salah satu Bapak Ibu, integritas di dalam kehidupan kita, itu berbicara mengenai kesetiaan Bapak Ibu. Kesetiaan. Kalau boleh saya izin share screen, bisa? Saya izin share screen. Ya. Share screen saya kelihatan Bapak Ibu sekalian? Jelas ya? Ya, puji Tuhan malam hari ini saya ambil satu tema Bapak Ibu renungan firman Tuhan, yaitu mengenai faithful atau kesetiaan. Sebelum saya masuk lebih dalam Bapak Ibu, saya akan mau cerita mengenai 3 tokoh ini. 3 tokoh yang luar biasa ketika pada masa mudanya dipakai Tuhan. Ketika tahun 1945 di Amerika Bapak Ibu, orang-orang muda ini yaitu bernama Billy Graham, ada satu lagi yang bernama Brown Clifford, satu lagi bernama Charles Templeton. Umur 20 tahunan Bapak Ibu, mereka itu dipakai Tuhan secara luar biasa. Membangkitkan generasinya pada masa itu, Bapak Ibu. Seperti kita tahu, Billy Graham dan Charles Templeton ini berteman dekat. Charles Templeton adalah ketua youth seminari di Amerika. Dia itu dipakai Tuhan luar biasa. Kalau khotbah berapi-api, Bapak Ibu. Dan Brown Clifford, Bapak Ibu, ini adalah orang juga yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Brown Clifford itu penginjil yang luar biasa, yang sangat bertalenta. Bahkan kadang orang rela antri berjam-jam hanya untuk mendengarkan khotbahnya Brown Clifford, Bapak Ibu. Kalau kita lihat 3 orang ini tahun 1945 dipakai Tuhan secara luar biasa untuk membangkitkan generasi, memultiplikasi gereja pada saat itu. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Kalau kita tanya hari-hari ini, siapa yang kenal Brown Clifford? Mungkin sebagian besar orang-orang percaya nggak kenal. Siapa Charles Templeton? Mungkin nggak ada yang kenal Bapak Ibu. Kita hanya kenal yang bernama Billy Graham. Apa yang terjadi dengan mereka Bapak Ibu? Charles Templeton dipakai Tuhan tahun 1945. Tetapi nggak lama kemudian, tahun 1950 hanya berselang 5 tahun, Charles Templeton meninggalkan pelayanan. Dia mengejar karir di dunia radio, menjadi penyiar radio. Dia memproklamasikan bahwa dia sudah nggak percaya lagi kepada Tuhan Yesus. Dia sudah menjadi orang ateis, Bapak Ibu.
Kemudian Brown Clifford, Bapak Ibu, tahun 1954, 9 tahun. Sejak dia dipakai Tuhan luar biasa. Dia jatuh di dalam minuman keras. Dia jatuh, dia bercerai dengan keluarganya. Bahkan dia meninggal pada usia 35 tahun. Dalam kondisi yang mengenaskan. Apa yang terjadi dengan mereka, Bapak Ibu? Hanya satu yang tetap bertahan sampai akhir hidupnya, yaitu Billy Graham, Bapak Ibu. Dan apa yang membedakan mereka bertiga ini? Ketika dari dua Charles Templeton dan Brown Clifford keluar dari pelayanan, mengundurkan diri dari pelayanan, hanya satu orang, Billy Graham pada saat itu, yang terus melayani Tuhan sampai akhir hidupnya. Bahkan Charles Templeton, Bapak Ibu, di tahun 1915, di tahun 1995, Bapak Ibu, menulis satu buku berjudul Farewell to God. Dia menjelaskan bagaimana alasan dia untuk meninggalkan Tuhan. Sedang Billy Graham, Bapak Ibu, di tahun 2015, 4 tahun sebelum dia meninggal, dia menulis buku yang luar biasa, Where I Am, di mana aku berada di dalam kekekalan itu. Di dalam salah satu subjudul di dalam buku itu, Bapak Ibu, ketika Pastor Billy Graham ditanya oleh jemaatnya, jemaat berkata, di manakah surga itu? Dengan arif, dengan bijaksana, Pastor Billy Graham menjawab, surga adalah tempat Yesus Kristus berada, dan saya akan pergi kepadanya. Bahkan di tahun 2015, Pastor Billy Graham berkata di dalam bukunya ini, dia bilang, ketika aku meninggal, katakan pada orang-orang bahwa aku telah pergi kepada Tuhan dan Juru Selamatku Yesus Kristus. Di sanalah aku berada. Pertanyaan ini, Bapak Ibu, juga dilontarkan untuk kita hari-hari ini. Di mana posisi kita di dalam kekekalan itu? Apakah kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya? Ataukah kita ada di neraka selama-lamanya? Pilihan ada di tangan kita, Bapak Ibu. Yang membedakan mereka, Billy Graham, Charles Templeton, dan Brown Clifford, adalah kesetiaan dalam mengikut Tuhan. Itu yang membedakan mereka, Bapak Ibu. Billy Graham setia sampai akhir hidupnya. Dia dipakai Tuhan secara luar biasa. Bahkan menjadi penasehat presiden sampai akhir hidupnya. Dia dipakai Tuhan secara luar biasa. Yang membedakan mereka hanya satu, yaitu kesetiaan di dalam mengikut Tuhan. Kenapa kesetiaan begitu penting dalam hidup ini, Bapak Ibu? Kalau kita baca di dalam Wahyu 17 ayat 14, di situ dikatakan bahwa mereka akan berperang melawan anak domba. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Mereka akan berperang. Mereka ini siapa, Bapak Ibu? Mereka ini adalah antikristus yang nanti akan berperang melawan anak domba. Dan anak domba itu akan mengalahkan seluruh pasukan antikristus. Tetapi tidak hanya anak domba, tetapi mereka yang bersama-sama dengan dia juga akan menang. Yaitu siapa? Yaitu mereka yang terpanggil, yang dipilih, dan juga setia. Jadi Bapak Ibu, tidak hanya cukup terpanggil. Kita telah dipanggil dari gelap menuju terangnya yang ajaib. Semua kita telah dipilih menjadi umat pilihan Tuhan. Tetapi tidak cukup hanya terpanggil dan dipilih. Satu hal yang Tuhan mau, biarlah hidup kita tetap setia sampai akhir hidup ini. Amin Bapak Ibu. Yang amin bisa angkat tangan.
Biarlah hidup kita tetap setia hari-hari ini, Bapak Ibu. Kesetiaan itu begitu penting di dalam 1 Korintus 1 ayat 9. Di situ dikatakan Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Bahkan kalau kita baca di 2 Timotius 2 ayat 13, di situ juga dikatakan jika kita tidak setia, Dia, Tuhan Yesus tetap setia. Karena Dia tidak akan menyangkal dirinya. Kalau Allah itu setia, Tuhan mau hidup kita juga setia. Lagu yang kita nyanyikan tadi Bapak Ibu, menjadi tekad kita selamanya. Selama-lamanya. Allah itu kekuatan kita. Selama-lamanya itu yang menjadi tekad kita. Kita terus ikut Tuhan. Malam hari ini kita akan belajar Bapak Ibu. Ternyata ada standar kesetiaan yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Ada standar yang Tuhan mau yang harus ada dalam hidup kita Bapak Ibu. Inilah integritas yang harus kita nyatakan dalam kehidupan ini. Yang pertama Bapak Ibu, standar kesetiaan itu apa? Standar kesetiaan yang Tuhan mau itu adalah konsisten. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa kesetiaan itu harus kita buktikan ketika ada persoalan, ketika ada masalah, ketika ada badai di dalam hidup ini. Kesetiaan kita tetap konsisten. Kita tidak berubah, iman kita tetap kuat. Sekali Yesus, tetap Yesus. Itu artinya konsisten Bapak Ibu. Dan banyak hal di dalam kehidupan ini yang Tuhan kadang izinkan terjadi Bapak Ibu. Ketika kita mengalami berkat yang luar biasa, ketika kita mengalami hal-hal yang luar biasa, mujizat yang luar biasa, hal-hal yang baik, bisnis yang berhasil, kedudukan atau pangkat kita terus naik, kesehatan yang baik, bahkan berkat materi yang luar biasa berlimpah dalam hidup ini. Dalam kondisi ini Bapak Ibu kita senantiasa mengucap syukur. Mujizat ada dalam hidup kita. Kita setia mengikut Tuhan. Tetapi kadang Bapak Ibu, Tuhan izinkan hal-hal yang nggak baik. Yang kadang di luar pikiran kita terjadi dalam hidup kita. Ada persoalan, ada sakit penyakit yang kita alami. Bahkan seperti saat-saat ini. Ketika pandemi corona. Hampir selama setahun ini kita alami Bapak Ibu. Mungkin ada yang sakit, ada yang terpapar corona. Bahkan mungkin keluarga kita ada yang meninggal karena corona atau penyakit lain. Di tengah situasi seperti ini, di tengah persoalan seperti ini, apakah kesetiaan kita tetap konsisten di hadapan Tuhan? Tuhan mau Bapak Ibu, ada standar Tuhan, ya Tuhan inginkan dalam hidup kita tentang kesetiaan. Biarlah hidup kita tetap konsisten di hadapan Tuhan. Ada satu contoh Bapak Ibu di dalam Alkitab. Kalau kita baca Daniel. Kalau kita baca di Daniel 6 ayat 1 sampai 29. Di situ diceritakan bagaimana Daniel ketika dipilih oleh Raja Darius menjadi pejabat. Salah satu pejabat. Ada pejabat lain yang iri, yang sakit hati, ingin menjatuhkan Daniel. Untuk selama 30 hari, tidak ada satupun penduduk negara Persia yang boleh meminta apapun selain kepada raja. Dan ketika undang-undang itu diumumkan, apa yang dilakukan oleh Daniel? Kalau kita baca di dalam Daniel 6 ayat 10, demi didengar Daniel, bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya. Daniel pulang ke rumahnya bukan untuk sembunyi. Daniel pulang ke rumahnya bukan untuk lari dari kenyataan pada saat itu. Tetapi ketika dia pulang ke rumahnya di dalam kamar atasnya, ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dia lakukan.
Ketika ada undang-undang yang mengancam kehidupan Daniel, bahkan mengancam nyawanya Bapak Ibu, Daniel tetap melakukan kebiasaannya, yaitu berdoa 3 kali sehari ke arah Yerusalem. Dia tetap konsisten akan imannya Bapak Ibu. Dia tetap konsisten akan kesetiaannya. Walaupun nyawa sebagai taruhannya. Dan apa yang terjadi? Daniel akhirnya ditangkap, dimasukkan ke dalam gua singa Bapak Ibu. Tetapi kita lihat ketika Daniel tetap konsisten, ketika Daniel tetap setia akan prinsip hidupnya, apa yang terjadi? Tuhan menolong Daniel tepat pada waktunya. Hari-hari ini Bapak Ibu, ketika kita alami hal-hal yang mungkin tidak baik, kita alami hal-hal yang rasanya Tuhan kok nggak ada di jalan keluar, tetap konsisten Bapak Ibu, tetap setia ikut Tuhan. Tetap rajin ibadah walaupun kita nggak bisa ibadah offline hari-hari ini. Tetap Bapak Ibu, ibadah online, kita bisa doa malam seperti saat ini. Hari Minggu kita bisa ibadah melalui YouTube dan sebagainya. Percayalah Bapak Ibu, ketika kesetiaan kita tetap konsisten di hadapan Tuhan, ada pertolongan Tuhan yang ajaib, yang Tuhan berikan buat hidup kita. 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Di situ dikatakan sebab Allah setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Hari-hari ini Bapak Ibu, apapun persoalan kita, masalah apapun, mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang mau operasi, Bapak Ibu, tetap konsisten, setia ikut Tuhan. Percayalah, pada saat yang tepat, Tuhan memberi jalan keluar, Tuhan memberi pertolongan buat hidup kita. Yang kedua, Bapak Ibu, standar kesetiaan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, yaitu produktif. Kesetiaan yang produktif, kesetiaan yang tidak pasif, Bapak Ibu. Kesetiaan yang tidak mandul, kesetiaan yang berbuah, Bapak Ibu. Kita baca di dalam Matius 24 ayat 45 sampai 46. Di situ dikatakan, siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Yang kedua Bapak Ibu, yang Tuhan mau, kesetiaan kita harus yang produktif di hadapan Tuhan. Di situ dikatakan siapa hamba yang setia dan bijaksana, yaitu hamba yang melakukan tugasnya ketika Tuhan itu datang. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Matius 25 ayat 14 sampai 15, di situ dikatakan hal kerajaan surga itu seumpama seperti orang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Bapak Ibu sekalian, setiap kita, Tuhan beri apa yang namanya talenta di dalam kehidupan kita. Ada yang diberi 5, ada yang diberi 2, ada yang diberi 1. Sesuai dengan kesanggupan yang Tuhan ukurkan dalam hidup kita. Dan ketika kita diberi talenta, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita mengerjakan talenta itu dengan setia? Ataukah kita hanya membuang-buang talenta itu, menguburkan talenta itu, Bapak Ibu? Tuhan mau setiap talenta yang Tuhan berikan buat hidup kita, kita harus kembangkan, kita harus produktif, kita harus lipat gandakan, Bapak Ibu. Kalau kita baca di dalam Full Life, dalam Alkitab Hidup Berkelimpahan,
halaman 1561. Di situ dikatakan bahwa perumpamaan tentang talenta mengingatkan kita bahwa tempat dan pelayanan kita di surga akan ditentukan oleh kesetiaan dalam kehidupan dan pelayanan kita di bumi. Talenta itu melambangkan semua kemampuan, waktu kita, sumber daya kita, dan kesempatan untuk melayani Tuhan ketika kita masih ada di bumi. Setiap kita, Bapak Ibu, diberi talenta oleh Tuhan. Yang menjadi masalah, Bapak Ibu, ketika talenta itu kita tidak pergunakan sebagaimana mestinya. Ketika hamba yang diberi 5 dan 2 talenta, dia mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Sehingga talenta itu berlipat ganda. Yang 5 menjadi 10, yang 2 menjadi 4. Dan ketika Tuhan itu datang, apa yang dikatakan Tuhan itu? Sabaslah engkau, hambaku yang baik dan setia. Bukankah itu yang menjadi kerinduan kita semua hari-hari ini? Ketika Tuhan nanti datang ketemu kita dari mulut Tuhan sendiri, Tuhan ngomong ke kita, sabaslah engkau, hambaku yang baik dan setia. Engkau setia dalam perkara kecil. Aku memberikan lebih lagi hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan ini. Itu yang menjadi kerinduan kita hari-hari ini. Tetapi apa yang dilakukan oleh hamba yang memiliki, yang diberi 1 talenta, dia pergi, dia gali lubang, dia kubur talenta itu, Bapak Ibu. Artinya apa? Hamba ini tidak melakukan apa-apa. Dia tidak produktif, dia pasif, dia mandul dalam kehidupannya. Maka ketika Tuhan itu datang, Bapak Ibu, apa yang Tuhan itu lakukan? Engkau hamba yang tidak berguna. Engkau hamba yang tidak setia. Engkau hamba yang jahat. Pilihan ada di tangan kita hari-hari ini. Ketika Tuhan kasih talenta dalam hidup kita, kerjakan itu dengan sekuat tenaga. Kita harus produktif hari-hari ini, Bapak Ibu. Yang jadi pertanyaan kan seperti ini. Dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi semua serba dibatasi, kita nggak bisa ibadah offline, kita nggak bisa pelayanan offline. Apa yang harus kita lakukan hari-hari ini? Kita bisa datang, kita bisa berdoa, kita bisa masuk menara doa, kita bisa berdoa, mendoakan Indonesia, kita bisa mendoakan yang sakit, kita bisa mendoakan banyak hal, Bapak Ibu, hari-hari ini. Walaupun kondisi seperti ini, tetaplah produktif di hadapan Tuhan. Kemarin saya mau kesaksian, Bapak Ibu, tanggal 24 Januari, istri saya di WA sama tetangga depan rumah. Ternyata tetangga depan rumah itu istri, suami, dan anaknya, tiga-tiganya kena COVID. Istrinya WA, istri saya, dia bingung, dia ketakutan, merasa ketakutan. Keluarga ini bukan keluarga Kristen. Keluarga ini belum percaya Tuhan. Dia ngobrol sama istri, dan apa yang dilakukan istri, dia memberi kekuatan, dia menghibur, bahwa ada pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Kita tidak hanya membantu dalam doa, Bapak Ibu. Kita juga kasih makan. Setiap hari kita kirim makan. Kalau pagi istri saya ngingetin, hari ini makan apa? Harus makan ini, harus makan itu. Kita kirim makanan, Bapak Ibu. Seperti itu, Bapak Ibu. Dan ketika tetangga depan rumah mengalami sesak nafas yang begitu luar biasa, dia ngomong sama istri saya, tolong didoakan. Dan istri saya, ya didoakan, lewat WA didoakan, di telepon lewat WA didoakan. Dia hanya berkata, terima kasih, Ci. Thank you, terima kasih. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Tiap hari istri saya doakan, saya juga doakan. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Dia minta tolong hubungin rumah sakit, siapa tahu bisa masuk. Ternyata rumah sakit penuh, rumah sakit Eka penuh, Bapak Ibu. Nggak bisa. Akhirnya apa? Tiga-tiganya dirawat di rumah. Walaupun dalam kondisi harus pakai tabung oksigen sendiri.
Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, akhirnya satu persatu mereka pulih. Suaminya pulih, anaknya pulih, istrinya juga pulih Bapak Ibu. Dan ketika istrinya bersaksi setelah pulih Bapak Ibu, pada satu saat, 1 minggu setelah mengalami penularan COVID, dia itu mengalami sesak nafas. Mau jalan aja susah dia bilang. Dan ketika itu Bapak Ibu, istri saya nggak tahu kenapa ada perasaan harus doain. Harus doain. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? 2 minggu kemudian dia disembuhkan oleh Tuhan. Dan ketika itu dia SMS, dia WA istri saya. Dia mengucap syukur. Dia bilang, Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan Bapak Ibu. Orang yang belum percaya Tuhan, dia bisa berkata, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus dahsyat. Doa-doa kita hari-hari ini, biarlah itu menjadi benih. Kita nggak tahu tumbuhnya kapan Bapak Ibu. Kita hanya menabur, Tuhan yang menumbuhkan. Hari-hari ini di masa pandemi, tetaplah produktif. Dengan cara apa? Kita bisa berdoa, kita bisa membantu sebisa kita hari-hari ini. Yang ketiga Bapak Ibu, standar apa sih yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita mengenai kesetiaan? Yang ketiga, yang terakhir, kesetiaan itu harus persisten. Persisten itu artinya apa Bapak Ibu? Persisten itu artinya terus-menerus, continue, tidak gugur, tidak keluar dari pertandingan, terus-menerus continue. Itu artinya kesetiaan yang harus persisten di dalam kehidupan kita. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8, di situ dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan Tuhan karuniakan kepadaku. Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Tuhan mau hari-hari ini Bapak Ibu, biarlah kesetiaan hidup kita itu persisten sampai garis akhir di dalam kehidupan kita. Kita jangan quit, kita jangan lari, kita jangan mundur dari Tuhan hari-hari ini. Apapun persoalan kita, sampailah pada garis akhir Bapak Ibu. Dan ketika kita sampai pada garis akhir, ada mahkota yang Tuhan sediakan buat hidup kita. Ketika sampai garis akhir, ada mahkota kehidupan, mahkota-mahkota yang lain yang Tuhan berikan buat hidup kita. Biarlah hari-hari ini Bapak Ibu, apapun yang kita alami, kesetiaan kita tetap konsisten di hadapan Tuhan. Kita nggak berubah, sekali Yesus, tetap Yesus. Kesetiaan kita harus yang produktif hari-hari ini di tengah COVID-19 seperti saat ini. Apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa berdoa buat Indonesia, berdoa buat jiwa-jiwa. Banyak hal yang bisa kita lakukan melalui doa. Dan yang terakhir, biarlah kesetiaan kita terus-menerus, persisten. Iman kita tetap sampai garis akhir. Seperti Tuhan Yesus sampai garis akhir di atas kayu salib. Ketika dia disalibkan, dia berkata, "It is finished," sudah selesai. Itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Yang terakhir Bapak Ibu, saya mau bacakan di dalam Ibrani 10 ayat 35 sampai 39. Ibrani 10 ayat 35, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Apapun Bapak Ibu yang kita alami, jangan lepas kepercayaan kita. Karena ada besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ada mahkota, ada surga yang Tuhan janjikan buat hidup kita. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya.
ayat 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tuhan mau Bapak Ibu, kita sebagai orang-orang benar, tidak mengundurkan diri di hadapan Tuhan. Ayat 39, tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Tetapi saya, Bapak Ibu sekalian yang ada di dalam ibadah online malam hari ini, bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi semua kita adalah orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Tetap setialah sampai akhir hidup kita. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Amin. Mari kita naikkan satu pujian Bapak Ibu. Mungkin WL bisa dikunci C. Sampai akhir ku menutup, Ku tetap setia menanti janji. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, tetap setia. Sekali lagi, sampai akhir. sampai akhir Tetap setia menanti janji. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, setia melayani. Kami mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu. Hari-hari ini kami tahu masa-masa yang sulit yang harus kami lewati. Tengah pandemi COVID-19, bahkan di tengah-tengah krisis ekonomi, resesi ekonomi. Apapun yang kami alami hari-hari ini, Tuhan. Satu hal yang kami tahu, Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan Engkau mau dalam hidup ini, Tuhan, kami pun tetap setia sampai akhir hidup kami. Bahkan untuk apapun yang terjadi dalam hidup kami, malam hari ini kami berjanji, kami mau tetap setia ya. Terima kasih Bapak, biarlah Engkau yang mengurapi firman-Mu. Firman-Mu hari-hari ini boleh menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan. Kita percaya kita diberkati lewat firman pada hari ini. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Kita percaya kita menjadi orang-orang yang setia. Dalam berbicara integritas adalah bicara orang-orang yang setia dalam pelayanan Tuhan. Saya persilakan untuk pengumuman pada malam hari ini. Guys, join ibadah youth ya. Besok hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 jam 2 siang. Ibadah besok spesial loh. Kita bakal ibadah bersama-sama Ko Kevin Christian. Jagoan cilik, besok hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 pukul 4:30 sore, kita akan ibadah bersama-sama. Ibadah ini via Zoom ya. Ditunggu kehadirannya. Shalom anak-anak. Ayo kita ibadah bersama-sama besok hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 jam 10 pagi. Ibadahnya via Zoom ya. Ibadah doa malam akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 pukul 7 malam. Ibadah ini akan dilayani oleh Pendeta Thompson Lumban Gaul dari Penang. Mari kita terus perkuat roh kita dengan ibadah bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Saya persilakan untuk Bapak Hotasi untuk doa syafaat buat kita semuanya. Bagi Bapak Ibu, kata
Biarlah bersyukur ya Tuhan buat malam hari ini. Semuanya karena kasih setiamu dan kami, Tuhan. Kami boleh berkumpul malam hari ini, kami boleh menikmati hadirat, kami boleh menerima lawatan, kami boleh dikuatkan oleh firman-Mu malam hari ini, Tuhan. Hari Tuhan layakkan kami, biarkan turun setiap kami, ya Tuhan. Biar kami menjadi pelaku firman-Mu, ya Tuhan. Kami menghidupi firman-Mu, ya Tuhan. Dan kami yakin dan percaya kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam nama Yesus, ya Tuhan. Terima kasih, kami ucap syukur Tuhan buat hamba-Mu yang Kau utus untuk melayani kami malam hari ini, Tuhan. Mari Bapak Ibu saya ajak semuanya kita serahkan sehati. Hamba berkati hamba-Mu ya Tuhan, Bapak Pendeta yang Tuhan-Mu ya Tuhan. Engkau yang berkati hamba-Mu berlimpah-limpah, Engkau yang mengurapi hamba-Mu lebih dahsyat lagi Tuhan. Biarlah dia terus ya Tuhan mengenal Engkau lebih dekat lagi ya Tuhan. Biarlah dia terus dengar-dengaran akan Engkau ya Tuhan. Yang akan hubungan Tuhan lebih dahsyat lagi ya Tuhan. Pakai hidupnya menjadi dekat bagi banyak orang, bagi banyak keluarga, jadi dekat bagi kota ya Tuhan, dekat bagi Indonesia, bahkan sampai ke bangsa-bangsa, dan semuanya bagi hormat kemuliaan-Mu Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduannya, jadi pergumulannya hari-hari ini Tuhan, kami yakin dan percaya tangan Tuhan yang kuat dan kuasa akan menolongnya, akan menuntunnya, akan berkatinya berlimpah-limpah ya Tuhan. Engkau yang memberikan kesehatan dan umur yang panjang, berkati keluarganya juga Tuhan, bahkan damai sejahtera, sukacita berlimpah-limpah ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih kami Tuhan. Kami juga sepakat sehati ya Tuhan. Kami berdoa memimpin rohani kami Tuhan. Kami berkati gembala pembina kami Pak Iko beserta wakilnya Tuhan. Kami berkati gembala rayon kami Tuhan beserta dua wakilnya. Kami berkati gembala kami Tuhan Pak Audi dan Mona ya Tuhan. Bahkan semua gembala-gembala cabang rantau dan gembala-gembala kalkul yang ada ya Tuhan. Mari Bapak berkati hamba-hamba-Mu Tuhan. Biar perkenan turun setiap pemimpin rohani kami Tuhan. Biar mereka terus ya Tuhan, hidup mereka Tuhan pakai dengan dahsyat di ibadah Pentakosta ketiga ini menyatakan kemuliaan ya Tuhan. Berkati kita sejahtera-Mu dan sukacita, kesehatan, umur yang panjang ya Tuhan. Kasih-Mu dicurahkan berlimpah-limpah, bahkan ada unity di antara pemimpin rohani kami ya Tuhan. Dan semuanya Tuhan bagi hormat kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami memberkati bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Biar damai sejahtera Tuhan, kemuliaan Tuhan dicurahkan atas bangsa kami. Lawatan yang besar terjadi di dalam nama Yesus. Pemulihan terjadi atas bangsa kami dari COVID, dari krisis ekonomi, dipulihkan di dalam nama Yesus ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, berkati pemimpin bangsa kami Pak Jokowi bersama semua aparat pemerintah yang ada. Diberdoa takut akan Tuhan dalam memimpin bangsa kami ya Tuhan. Engkau yang berkati mereka berlimpah-limpah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati gereja-Mu Tuhan AOG ya Tuhan, berkati jemaatnya ya Tuhan. Tuhan, jika ada yang sakit Tuhan pulih dan sembuhkan di dalam nama Yesus ya Tuhan. Kami berkatakan sembuh, pulih dalam nama Yesus ya Tuhan. Kami sertakan sehati Tuhan, kami berdoa buat Pak Step Tuhan, mari Tuhan berikan kesembuhan atas mata kanannya. Tuhan menjamah, Tuhan memulihkan di dalam nama Yesus, kesembuhan terjadi. Pemulihan sempurna terjadi di dalam nama Yesus ya Tuhan. Kami berdoa buat Ibu J ya Tuhan. Mari Tuhan sembuhkan dari infeksi saluran kemih dan pencernaan ya Tuhan. Engkau adalah dokter dari segala dokter ya Tuhan. Engkau Tuhan berdaulat dalam hidupnya ya Tuhan. Kesembuhan kami perkatakan terjadi di dalam nama Yesus. Mujizat terjadi di dalam nama Yesus ya Tuhan. Oh ya rala bakar kami berdoa buat saudara Yo Tuhan. Kami minta pemulihan Tuhan atas pendengarannya. Tuhan pulihkan dengan sempurna. Darah Yesus menyembuhkan dengan sempurna. Kesembuhan terjadi dalam nama Yesus ya Tuhan. Kami berdoa buat Ibu THN ya Tuhan. Mari Tuhan tolong Tuhan untuk pemulihan rahimnya Tuhan. Jika Senin nanti akan ada dilakukan tindakan di rumah sakit, kami minta campur tangan Tuhan dari awal sampai akhir. Tuhan mengerjakan dengan dahsyat, kesembuhan terjadi ya Tuhan. Berkati rumah sakit, berkati para dokter,
berkati obat-obatan, Tuhan nyatakan kesembuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Ada kekuatan buat setiap umat-Mu, ada kekuatan buat setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit secara jasmani. Mereka menaruh iman percaya mereka kepada Tuhan. Kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus ya Bapa. Nanti yang berkati jemaat-Mu ini sepanjang minggu ini bisa bekerja buat berarti dalam nama Yesus. Buat anak-anak kami yang sekolah, yang kuliah, Tuhan beri hikmat, kepintaran, keras di dalam nama Yesus ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, biar damai sejahtera kita Tuhan, kesehatan kami alami, kami terima berkat Tuhan yang berlimpah, kami terima di dalam nama Yesus ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini Tuhan. Dan sebelum kami berakhir dan menerima berkat Tuhan, kami mau perkatakan iman kami sebagaimana Yabes berdoa ya Tuhan. Mari Bapak Ibu kita masuk. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari dari sorak-sorai buat Tuhan, kita tepuk tangan, katakan haleluya. Sebelum kita terima berkat Tuhan, saudara, ini ibadah doa malam yang terakhir di bulan Februari. Saya mau berdoa buat mereka yang berulang tahun pribadi maupun ulang tahun pernikahan. Oke, saudara mungkin lebih baik saudara bisa angkat tangan saja, saudara yang ulang tahun ataupun ulang tahun pernikahan, saudara bisa angkat tangan. Saya akan berdoa buat saudara. Mari, yang ulang tahun pribadi maupun ulang tahun pernikahan, angkat tangan saudara. Kuria basyama, kuria bakasya kata rabasya katana. Bapa, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat daripada anak-anak-Mu ya Tuhan. Mereka yang boleh merayakan tahun yang Kau tambahkan, baik untuk pernikahan mereka maupun pribadi mereka Tuhan. Biarlah di tahun yang Kau tambahkan, kalau Kau izinkan mereka tetap bertambah usia, itu artinya Engkau masih memakai mereka untuk menjadi alat-Mu yang luar biasa ya Tuhan. Mereka boleh menjadi berkat buat banyak orang dan nama Tuhan dalam kehidupan mereka boleh dipermuliakan. Berkati keluarga mereka, rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, bahkan apapun yang mereka kerjakan Tuhan, Engkau buat terobosan demi terobosan bahkan di masa pandemi sekalipun. Dan semuanya Kau buat berhasil. Apa yang diinginkan hatinya, Tuhan menyediakannya berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa, berkati mereka, berkati keluarga demi keluarga. Terima kasih, kami percaya masuk di tahun 2021 ini, tahun integritas, kami akan banyak mengalami hal-hal yang supranatural daripada Tuhan. Hal-hal yang mujizat daripada Allah kita. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bentar kita akan berpisah, saudara mari angkat tanganmu dan kita saudara akan terima berkat Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah dari Bapa di surga, daripada Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang menyertai hidupmu dari hari ini sampai kedatangan Tuhan, bahkan sampai selama-lamanya. Seisi rumahmu, keluarga besarmu, pekerjaan, usaha, kesehatanmu, anakmu diberkati Tuhan. Berlimpah, limpah, limpah. Bersama-sama kita katakan, amin.